Kejaksaan Agung resmi menyerahkan uang sejumlah 6,6 triliun rupiah kepada pemerintah yang merupakan hasil dari penyelamatan keuangan negara dan denda administrasi perusahaan sawit dan tambang. Penyerahan uang sitaan sore tadi juga disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan untuk membahas peristiwa ini lebih rinci, kita akan berbincang langsung dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Bapak Anang Supriyatna. Assalamualaikum, selamat malam Pak Anang, terima kasih waktunya. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Ayu. Baik, Pak Anang, sore tadi kita sama-sama menyaksikan Satgas PKH ini sudah menyerahkan uang dengan nominal yang sangat besar, 6,6 triliun kepada pemerintah. Bisa Anda rinci kembali ini asal uangnya dari mana saja dan total ini ada berapa perusahaan? Baik Mbak Ayu, memang pada saat tadi siang menjelang sore ada penyerahan dari Kejaksaan Agung terkait dengan sejumlah uang pengembalian kerugian negara. Jadi perlu ditegaskan di sini bahwa pengembalian uang kerugian negara itu ada tidak hanya dari Satgas PKH, ada kurang lebih 2,3 triliun terkait ini dengan penyerahan uang hasil penagihan denda administrasi yang kurang lebih 2,3 triliun ini di mana berasal dari 20 perusahaan, di mana salah satu diantaranya ada perusahaan tambang dari perusahaan kebun kelapa sawit. Itu yang dari PKH. Sedangkan dari penyidik atau dari Gedung Bundar sendiri, Kejaksaan Agung, kurang lebih 4,28 triliun itu berasal dari Gedung Bundar, dari hasil pengembalian kerugian negara, di mana berasal dari dua kasus, yaitu kasus ekspor CPO yang berasal dari kurang lebih 3,7 triliun dan juga dari perkara impor gula kurang lebih 585 miliar. Demikian Mbak Ayu. Baik, Pak Anang, seperti kata Anda tadi dari PKH ada 20 perusahaan tambang. Pertanyaan saya, perusahaan tambang ini beroperasi di mana saja Pak? Karena kan kita mengetahui juga sekarang sedang terjadi bencana di Sumatera yang diindikasi bukan hanya karena memang faktor alam saja, tapi memang ada masalah pertambangan dan juga alam yang dieksploitasi. Apakah dari 20 perusahaan tadi ada yang beroperasi di Sumatera? Mbak Ayu, ini bukan dari 20 perusahaan ini, bukan semua tambang. Justru kalau dari yang membayar denda, sanksi denda ini, hanya satu dari perusahaan tambangnya hanya satu. Oke. Ya, yang sedangkan 19 lainnya itu perusahaan kebun kelapa sawit. Di mana dari 19 ini berdasarkan data bukan yang berasal dari 3 tempat yang kena musibah. Baik. Ya kan ada 3 provinsi, Aceh maupun Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Baik. Di perusahaan di luar wilayah itu. Baik, lokasinya ada di mana saja Pak berarti? Ini tersebar di beberapa wilayah, ada di beberapa 6 provinsi. Ada di Sulawesi Tenggara, ada di daerah Riau, ada beberapa tempat. Baik. Baik Pak, setelah tadi seperti yang Anda sebutkan ada denda administrasi, kemudian juga penyelamatan keuangan negara seperti itu. Kemudian bagaimana dampak hukumnya? Apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan? Terkait dengan ini kan kalau PKH ini lebih kepada lebih sanksinya tuh diutamakan lebih ke preventif, lebih kepada sanksi denda administratif. Masih sifatnya preventif. Namun nanti apabila tidak kooperatif, maka alternatif akhirnya adalah dengan mengenakan sanksi pidana tentunya. Nah, dari beberapa ini yang kooperatif, salah satu tambang baru 1 yang sudah, sedangkan dari perusahaan kebun baru 19. Sedang perkara terkait dengan yang tadi ditanyakan apa sampai saat ini belum, dari yang PKH belum menetapkan. Masih memberikan kesempatan secara preventif. Baik Pak, pada sore hari tadi kita melihat tumpukan uang banyak sekali ya di Kejaksaan Agung, begitu ada 6,6 triliun rupiah, jumlah yang sangat banyak.
Kalau mungkin ini juga masih menjadi pertanyaan dari masyarakat, kemudian nanti mekanisme pengembalian uang sebanyak ini ke kas negara itu akan seperti apa, Pak? Baik, ini kan uang ini hasil sitaan yang 4,3 triliun adalah hasil sitaan dari perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, di mana hasil sitaan itu dititip di rekening RPL-nya kejaksaan, dan sedangkan yang 2,3 triliun itu hasil dari sanksi denda tim Satgas PKH, ada rekening penampungan Satgas PKH. Nah, karena hari ini sudah diserahkan, maka akan diserahkan ke kas negara, otomatis masuk ke Kementerian Keuangan mekanismenya. Oke, jadi nanti akan diserahkan ke Kementerian Keuangan, kemudian akan langsung dikelola oleh Kementerian Keuangan, seperti itu ya, Pak Anang? Benar, sepenuhnya dari nanti Menteri Keuangan yang akan menentukan masuk. Oke, baik. Pak Anang, tadi juga sempat disebutkan oleh Jaksa Agung RI bahwa di tahun 2026 nanti akan mengejar perusahaan sawit dan tambang dengan total yang sangat fantastis, ada sekitar 142,23 triliun rupiah. Jumlahnya sangat besar nominalnya begitu. Bagaimana kemudian nantinya Kejaksaan Agung memastikan bahwa korporasi ini tuh akan patuh terhadap denda yang sangat besar nantinya? Yang jelas tim Satgas PKH sudah berkomitmen untuk bekerja maksimal, mengutamakan dulu karena sifatnya adalah sifat kepada preventif, maka akan berusaha untuk memaksimalkan sanksi denda dulu untuk dalam rangka pengembalian kerugian negara. Dan kedepannya nanti tentunya apabila pihak-pihak yang sudah diberikan kesempatan untuk membayar denda yang sebagaimana ditentukan oleh peraturan pemerintah, maka sanksi teradil ultimatum remedium langkah terakhir, maka diambil tindakan represif berupa tindakan pidana. Oke, ada tindakan represif yang akan diambil jika nanti korporasi ini tidak patuh terhadap apa yang dilakukan dan juga bagaimana nanti denda yang dijatuhkan kepada korporasi. Baik Pak, terakhir ini juga disebutkan bahwa Jaksa Agung menyebut ada 27 perusahaan di Sumatera Utara, Sumbar, Aceh yang disinyalir ini katanya terlibat terhadap bencana di Sumatera. Apa kemudian langkah yang diambil? Ini kan akan dipanggil untuk klarifikasi. Nantinya kalau terbukti akan seperti apa langkah-langkahnya? Benar, tim Satgas PKH ketika adanya kejadian musibah bencana banjir yang melanda di 3 provinsi sudah langsung bergerak melakukan investigasi, di mana dari 3 provinsi, baik itu Aceh, sudah korporasi Pak Anang. baik dan perorangan ada kurang lebih 27 yang tersebar. Halo. Ya, sempat terputus Pak Anang. Mohon maaf. Ya, Mbak Ayu. Bisa diulang Ya, Pak? Mbak Ayu. Iya, Mbak Ayu, benar. Selamat malam Pak Anang. Oke. Iya, yang jelas begini Mbak Ayu, memang benar Mbak Ayu, udah jelas Mbak Ayu. Ya silakan Pak Anang. Iya, benar Mbak Ayu. Jadi Satgas PKH telah melakukan identifikasi di mana ada kurang lebih 27 perusahaan yang tersebar di wilayah di 3 provinsi oleh Satgas PKH. Ini didalami, di mana nantinya akan apakah siapa yang paling bertanggung jawab, baik itu perorangan maupun korporasinya nantinya.
Oke, kita akan terus menunggu kinerja dari Kejaksaan Agung seperti apa, terutama di 2026 nanti, karena banyak sekali target-target denda yang ditetapkan dan harus dikembalikan kepada pemerintah. Terima kasih banyak atas informasi yang Anda bagikan malam hari ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pak Anang Supriyatna. Selamat malam, Pak Anang. Sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak Ayu.